Karena bahagia itu kalau jadi hamba Allah. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya keyakinan. Dua, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak barokah. Sehari paling kekumpul berapa duit? 250. Ini sebenarnya untung nggak? Enggak. Kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. 2.000 itu kan kita olah lagi dalam bentuk masakan. Orang yang makan pun dapat pahala jariahnya, Bu. Tadi kalian bisa lihat menunya kayak gitu, ya apa yang bisa diambil untungnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita setiap saat, yang tidak pernah sekejap pun luput memberi nikmat kepada kita. Dan dialah Allah yang menyaksikan apapun yang kita lakukan. Semoga Allah jadikan pertemuan kita dengan rezeki yang Allah berikan nambah iman dan jadi amal soleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, bab rizki ini banyak yang membuat orang menjadi stres, baik yang belum dia dapatkan ataupun yang sudah dia dapatkan. Cirinya 3. Yang belum didapatkan membuat galau, gelisah, cemas, takut tidak kebagian. Yang sudah didapatkan malah membuat sedih, kecewa karena tidak sesuai dengan harapan. Dan yang sedang dijalani betul-betul capek, letih, baik lahir, batin, pikiran. Mengapa? Karena kita belum yakin bahwa rezeki itu ada dalam genggaman Allah, dan belum yakin bahwa hanya Allah yang membagikan rezeki. Andai kata kita meyakini ini, insya Allah rezeki akan datang dan hati akan senantiasa sakinah. Jadi rezeki itu mutlak, milik Ar-Razzaq, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan di bumi ini kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Jadi mutlak rezeki itu sepenuhnya milik Allah, dibagikan oleh Allah, dilapangkan, ditahan, disempitkan, diambil hanya Allah, dan semuanya sebagai ujian. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi yang pertama takutlah tidak punya keyakinan. Kalau kita kurang yakin Allah yang memberi rezeki, itulah musibah bagi kita. Karena kita tidak akan tenang, kita akan menghamba kepada yang kita anggap jadi sumber rezeki. Kalau bisnis dianggap sumber rezeki, dia jadi hamba bisnis. Kalau atasan dianggap sumber rezeki, dia hamba atasan. Kalau suami dianggap sumber rezeki, jadi hamba suami. Dan itu tidak pernah bahagia. Karena bahagia itu kalau jadi hamba Allah. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya keyakinan. 2, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak barokah. Rezeki kita ada, tapi menjemputnya dengan niat yang salah, dengan cara yang salah. Kita jumpa dengan rezeki jatah kita, tapi statusnya jadi haram. Koruptor itu orang-orang yang, maaf ya, bodoh. Karena dia ketemu dengan rezeki dia sendiri, tapi menjadi haram. Karena niatnya salah dan caranya batil. Kalaupun jadi orang jujur, pasti ketemu. Pasti ketemu. Apa yang untuk kita, kalau kita cari jemput rezeki dengan cara yang Allah sukai, jumpa, tapi barokah. Kita bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kalau mencari antara ada dan tiada, kalau menjemput pasti ada. Yang kita cari adalah berkahnya. Ini hadiah bagi orang yang niatnya lurus dan caranya benar. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya syukur. Karena rezeki dibagikan oleh Allah sesuka Allah saja. Mau penjahat, orang zolim, orang yang durjana sekalipun kasih. Karena tidak ada nilainya sama sekali duniawi ini bagi Allah. Tapi bagi yang diberi syukur, barulah dia merasakan nikmatnya. Walaupun sedikit,
Kalau syukur itu nikmat. Walaupun banyak, tidak punya syukur tidak akan pernah bahagia. 4, jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya sabar ketika disempitkan. Tenang saja hadirin, kalau waktunya disempitkan, tenang saja, sempurnakan ikhtiar, tidak usah berkeluh kesah. Jangan sampai menghinakan diri, meminta-minta kepada makhluk. Ada waktunya nanti Allah membukakan lagi, ya. Jalani kesulitan dengan kesabaran, jangan keluh kesah. Dan jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho. Ketika hati ini diambil rezekinya oleh Allah, kita ridho. Faman rodiya falahu ridho. Jadi kalau waktunya diambil seperti tukang parkir, banyak mobil tidak sombong, ganti-ganti mobil tidak takabur, diambil sampai habis tidak sakit hati. Kenapa? Karena semua hanya titipan. Maka marilah kita kerja dengan sangat baik. 3M, meyakini semua rezeki adalah milik Allah dan Allah yang membagikan. M yang kedua, menyempurnakan niat sehingga lurus lillahi ta'ala, menyempurnakan ikhtiar dan doa. Dan M yang ketiga, memasrahkan kepada Allah. Terserah Allah berapa banyak yang Allah beri, yang paling penting kita bisa jadi amal soleh dalam menjemputnya, bersyukur ketika diberi, bersabar ketika ditahan, dan ridho ketika Allah mengambilnya. Dan satu lagi, jangan ada dengki dengan saudara kita yang lain, karena semuanya Allah yang membagikan. Harusnya kita senang dengan Allah memberi kepada yang lain, dan ikut pedih kalaupun orang lain dalam keadaan keterbatasan. Semoga bab rezeki ini benar-benar bab yang menambah iman, dan kesibukan kita dengan rezeki adalah amal soleh kita. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.